Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV, dimanapun kalian berada, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mengkaji, mengupas tentang ukhuwah Islamiyah. Bagaimana Nabi SAW menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah ini bersama sahabat-sahabat beliau, serta sikap apa saja yang harus ditumbuhkan demi terjalinnya ukhuwah Islamiyah yang mampu mengantarkan kita menuju kejayaan Islam. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ukhuwah bisa diartikan sebagai persaudaraan. Menurut Imam Hasan al-Banna, kalimat ukhuwah memiliki arti keterikatan hati dan jiwa satu dengan yang lainnya dalam ikatan akidah. Menjaga serta melestarikan ukhuwah Islamiyah ini sangatlah penting di masa kita sekarang. Karena dengan adanya hubungan ukhuwah Islamiyah akan terjalin sebuah kehidupan dengan persatuan dan kesatuan. Eratnya ukhuwah Islamiyah dapat diperumpamakan seperti sebuah lidi, di mana lidi tersebut akan sangat mudah patah jikalau dia sendiri. Akan tetapi manakala dia sudah terkumpul dan tersimpul dengan rapat, maka ia akan sulit untuk dipatahkan. Dengan persatuan inilah para pendahulu kita mampu memenangkan banyak peperangan melawan orang kafir yang jumlahnya jauh melebihi pasukan kaum muslimin. Dan dengan persatuan inilah umat Islam mampu mengokohkan eksistensinya di hadapan para bangsa-bangsa lain dan mampu menjadi kiblat kemajuan, kebudayaan, dan modernisasi bagi bangsa-bangsa Eropa. Adapun bukti terbesar bagi urgensi ukhuwah Islamiyah ini adalah sikap Nabi Muhammad SAW sesaat setelah beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ditemani oleh sahabat beliau, Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Sesaat setelah beliau tiba di kota Madinah, beliau mempersaudarakan saudara-saudara beliau, sahabat-sahabat beliau dari kalangan kaum muhajirin dengan sahabat-sahabat beliau dari golongan Ansar. Berbicara tentang urgensi ukhuwah Islamiyah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka perbaikilah hubungan antara dua saudara kalian dan bertakwalah kalian, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih kata ikhwah yang jika kita telisik menurut makna secara bahasa, kalimat ikhwah memiliki makna saudara dalam ikatan nasab. Hal ini mengajarkan kita, menunjukkan kepada kita bahwa sebagai mukmin yang sejati, hendaknya kita memiliki rasa kepedulian, rasa solidaritas tinggi layaknya saudara kandung. Sebagaimana telah didukung oleh ayat lain di dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu."
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya adalah, dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah, dan janganlah kalian sekali-kali tercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah bagi kalian semua. Ketika kala itu di masa jahiliyah kalian masih bermusuh-musuhan. Lalu Allah satukan hati-hati kalian. Lalu atas nikmat Allah lah kalian mampu menjadi orang-orang yang bersaudara. Sedangkan kalian telah berada di jurang api neraka, lalu Allah selamatkan kalian. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian mendapat petunjuk. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah ini sangatlah penting, berperan dalam menjaga ketentraman dan keutuhan umat Islam. Di sisi lain, ukhuwah Islamiyah berperan penting menjaga umat Islam agar tidak mudah tergoyah dan tercerai-berai oleh para musuh-musuhnya. Karena sejak dahulu kala, para musuh-musuh Islam selalu menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan cara memecah belah untuk menghancurkan Islam. Para pemirsa Dalwa TV, saudara-saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, semoga dirahmati Allah. Namun yang kita sayangkan, bahwa pada akhir-akhir ini masih banyak kita lihat beberapa sikap yang memicu terjadinya perpecahan di dalam umat Islam. Seperti pertentangan golongan, merendahkan suatu golongan, menganggap kelompoknya adalah kelompok terbaik, atau bahkan menolak suatu golongan tertentu hanya karena didasari pendapat yang berseberangan, yang tentu sedikit banyaknya akan memicu dan melonggarkan hubungan solidaritas antara umat muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti umat Islam sejak dahulu kala dari terjadinya pertumpahan dan perpecahan, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatum fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok dari kalian menghina kelompok yang lain, karena bisa jadi kelompok yang dihina lebih baik daripada kelompok yang menghina. Dan janganlah perempuan dari kalian menghina perempuan-perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dihina lebih baik daripada perempuan yang dihina, yang menghina. Dan janganlah kalian saling mencaci diri kalian sendiri, dan janganlah kalian memanggil satu dengan yang lainnya dengan panggilan yang jelek, karena panggilan yang paling buruk adalah kefasikan setelah adanya keimanan. Dan siapa saja yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para pemirsa Dalwa TV dimanapun kalian berada, untuk menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita membangun ukhuwah Islamiyah ini dengan dasar mahabbah fillah, yaitu mahabbah yang didasari karena rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah yang mampu membuat seseorang memposisikan saudara muslimnya sama seperti dirinya, sebagaimana yang telah disinggung oleh sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang dari kalian sampai ia mampu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di samping itu, ukhuwah Islamiyah haruslah didasari oleh tata krama, adab, dan akhlak yang mulia,
agar menjadi abadi dan kekal hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat yang kita habiskan bersama teman kita, walaupun hanya sesaat di waktu siang, tidak luput, tidak lepas dari tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashabu sahibun sahiban walau sa'atan min nahar illa wa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallah subhanahu wa ta'ala au adha'ah. Yang artinya adalah, tidaklah seseorang menemani temannya walaupun hanya sesaat di waktu siang, kecuali dia akan pasti ditanya tentang pertemanan tersebut, apakah ia telah melaksanakan hak-hak Allah ataukah ia malah menyia-nyiakannya. Yang dimaksud dengan hak Allah dalam hadis di atas adalah setiap tata krama, adab, tanggung jawab, dan akhlak yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan pertemanan, terlebih dalam hubungan persaudaraan. Oleh karenanya, para sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, marilah kita sebagai orang mukmin hendaknya memiliki sikap kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang berada di sekeliling kita. Kita perhatikan kebutuhan mereka, kita tutup aib-aib mereka, kita ingatkan mereka jika mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Kita panggil mereka dengan panggilan yang baik, kita doakan mereka dalam setiap kesempatan. Yang semua itu telah dicontohkan oleh kaum Ansar ketika menyambut kaum Muhajirin yang hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Mereka mampu menyambut kaum Muhajirin dengan lapang dada. Mereka mampu memberikan apa yang mereka punya untuk kaum Muhajirin. Bahkan lebih dari itu, mereka mampu menunjukkan sikap lebih mendahulukan kebutuhan orang-orang Muhajirin dibandingkan kebutuhan mereka sendiri. Maka tak heran bila Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momentum indah seperti ini dalam hubungan persaudaraan dalam firman-Nya yang berbunyi, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang artinya adalah mereka kaum Ansar yang telah menempati kota Madinah sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin dan telah beriman. Mereka mencintai kelompok yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak sedikit pun mendapati dalam diri mereka keinginan terhadap segala hal yang telah diberikan kepada kaum Muhajirin, dan mereka mampu mendahulukan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka memiliki kebutuhan yang sama. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pemirsa Dalwa TV dimanapun kalian berada, saudara-saudaraku sekalian, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini agar Allah senantiasa menjaga keutuhan dan kesatuan umat Islam, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang melaksanakan hak dan kewajiban hubungan pertemanan, terlebih hubungan persaudaraan. Dan semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga kita berhak menerima curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.